semua bergerak semua. Apa arti? Apa arti pergerakan rantai atau pergerakan tali itu? Ketika ada karunia dari baginda Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabatnya, maka semua itu akan sampai kepada guru-guru kita yang mereka punya rantai sanad kepada Nabi Muhammad SAW. Karena bila mana yang atas rantai gerak, maka semua rantai akan bergerak. Juga seandainya ada apa-apa, engkau diusik, engkau diusilin oleh orang-orang, maka yang bergerak itu tali dan semua rantai sanadmu akan bergerak, bereaksi dengan itu, melindungimu dan yang lainnya. Begitulah ikhwan, manfaatnya seorang guru dan rantai sanad. Nah, namun ini harus kita pahami juga bahwasanya jalan ini jalan yang susah, betul, bukanlah jalan yang mudah. Nah, sampai kepada Allah itu perlu bertahun-tahun, bahkan inilah target kehidupan kita, bukan target sekian tahun aku enggak, target kehidupan. Aku berjalan sampai aku mati. Senantiasa aku akan mencari jalan ini, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan dalam qasidahnya, "Khalilayya, hal min mus'idin minkum ala suluki tariqin darisin wa khafiyati ta'akhara anha al-aktharun lima ra'aw fi qat'iha min masyaqqati riyadatu nafsin wa i'tizalu awaidin wa tarki hududin lin nufusi mumitati." Katanya, "Hai," kata Imam Abdullah Al-Haddad, "hai teman-temanku, adakah di antara kalian yang mau ikut denganku untuk menempuh suatu jalan yang sulit, berlika-liku, yang sulit untuk hawa nafsu?" Kenapa? Dalam perjalanan itu ada tahapan mematahkan hawa nafsu, ada meninggalkan keinginan, ada meninggalkan perihal dunia. Nah, inilah jalan tadi. Memang jalan itu sulit. Tapi kalau seandainya engkau yakin ini jalan menuju Allah Ta'ala, sesulit apapun itu maka Allah Ta'ala akan mudahkan. Nah, dan memang bila mana Allah Ta'ala sudah mau berdekat kepada hambanya, maka Allah Ta'ala akan mudahkan hamba-hambanya itu. Allah Ta'ala akan hantarkan mereka kepada kekasih-kekasih Allah Ta'ala, para awliya Allah dan solehin. Karena jalan menempuh kepada Allah itu adalah jalan juga sama menempuh kepada para wali-wali Allah. Dalam Al-Hikam Ibn Athaillah Sakandari berkata, "Fasubhana man lam yaj'alid dalil ala awliyaih illa min haitsu dalil alaih wa lam yusil ilaihim illa man arada an yusilahum ilaih." Maha suci Allah yang tidaklah Allah menjadikan petunjuk menuju wali-walinya, melainkan itulah petunjuk menuju kepadanya. Dan Allah tidaklah sampaikan orang-orang hamba-hambanya itu kepada wali-walinya, melainkan Allah telah berkehendak untuk menyampaikan mereka, para hamba-hambanya itu, untuk sampai kepadanya. Wah, ikhwan, dekat dengan kaum solihin itu adalah kunci daripada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah Ta'ala dekat dengan hambanya, kadang-kadang Allah Ta'ala sampaikan surat cinta kalau bahasa kita. Iya, bukti Allah Ta'ala sudah rindu kepadamu. Allah Ta'ala sudah rindu kepada isak tangismu di malam hari. Nah, Allah Ta'ala kasih musibah. Musibah itu ataupun apalah itu, cobaan kehidupan dari segi materi ataupun yang lainnya, itu akan datang kepada siapapun. Baik pun mereka orang yang soleh, orang solehin, atau orang yang tidak soleh. Orang yang baik atau orang yang jahat. Bahkan musibah-musibah ini datang kepada para nabi-nabi. Ya, para rasul-rasul. Asyadun nasi bala'an al-anbiya. Teman amsal fal-amsal. Dalam hadis dikatakan justru yang paling banyak musibahnya itu para nabi-nabi. Jadi kehidupan yang langgeng, yang lurus sahaja, apakah ini bukti Allah telah menyayangimu? Enggak, justru sebaliknya. Ngeri kalau soalnya bilang, kalau seandainya mereka melewati masa yang panjang, yang tidak ada ujian sama sekali. Mereka akan ragu, ini ngerinya Allah Ta'ala tidak suka denganku, maka Allah tidak mau lagi mendengar doaku, rintihanku. Nah, ketika mereka terkena suatu musibah, apapun itu, mereka berbaik sangka kepada Allah. Bisa jadi Allah Ta'ala sudah rindu kepada isak tangisku, rintihanku, maka Allah berikan musibah-musibah ini agar aku bisa lebih dekat kepadanya. Allah Ta'ala kirimkan ini tentaranya daripada musibah-musibah itu agar Allah Ta'ala menaikkan derajatku. Allah ingin mengampuni dosa-dosaku. Nah, itulah ikhwan. Dulu ada seorang orang perempuan, orang soleh. Dia hidup di rumah seorang. Sekian lama hidup di situ, dia nggak pernah sakit. Nggak pernah sakit. Dan hidupnya oke aja, enak aja. Dia ragu, ini berarti nggak bener nih. Di sini sekian tahun namanya nggak pernah sakit, dan nggak pernah sumpeng, dan nggak pernah ada ujian. Apakah ini bagus? Enggak, justru ini nggak bagus. Tanda Allah Ta'ala nggak cinta kepadaku. Akhirnya apa? Dia keluar dari rumah itu.
Pas keluar dari rumah itu, tahu-tahu kakinya itu kena jarum. Oh, sakit deh. Ah, enggak. Enggak jadi keluar. Balik-balik lagi. Berarti ada pesan dari Allah Ta'ala enggak? Alhamdulillah Allah Ta'ala masih ingat kepadaku. Dengan Allah mengirimkan musibahnya. Inilah kaum salihin, mereka memahami suatu musibah itu adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Dahulu Sayyidina Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in yang luar biasa. Beliau sakit parah sempat. Mm-mm. Eh, Akhirnya beliau disembuhkan. Dan tapi beliau minta, ya Allah, sisakan sedikit daripada sakit ini di bawah sini, ya Allah. Nggak kelihatan oleh manusia, tapi aku merasakan sedikit sakitnya. Kenapa? Agar senantiasa aku bersyukur kepadamu bahwasanya aku pernah dulu sakit yang lebih parah dari ini. Ketika aku melihat bekas daripada sakit ini, aku bersyukur lagi. Nah, itulah Uwais Al-Qarni. Ada dulu seorang di zaman Nabi Muhammad SAW, seorang sahabat laki-laki, dan dia punya anak perempuan yang cantik. Dia menawarkan anaknya yang perempuan itu kepada Rasulullah SAW untuk dinikahi. Ya Rasulullah, aku punya putri yang cantik luar biasa. Wah, bagus. Ambillah Rasulullah, aku mau menikahkan putriku kepada baginda. Dia puji-puji, putrinya begini. Tapi tahu-tahu, si bapak itu bilang, ya Rasul, di antara keutamaan putriku, dia nggak pernah sakit sama sekali. Langsung Rasulullah pas dengar, hah? Putri nggak pernah sakit? Nggak, berarti nggak, aku nggak mau menikah dengannya. Langsung Nabi menolak. Karena si putri nggak pernah sakit. Bukan justru sesuatu yang positif. Enggak, justru ini yang negatif. Nah, inilah pandangan Nabi Muhammad SAW. Dikatakan, teman-teman. Fir'aun ini, yang semua tahu siapa Fir'aun itu, bagaimana kezalimannya. Dikatakan dalam seumur hidupnya, dia tidak pernah mengeluh apapun atau sakit apapun. Jadi Fir'aun tuh sehat selalu, sehat, segar bugar. Dan nggak pernah sakit sama sekali. Dan nggak pernah dia mengeluh kemiskinan atau kefakiran. Apakah ini tanda dia punya derajat yang tinggi? Nah, justru dia menjadi musuh Allah Ta'ala. Nah, jadi itu bukan suatu keberhasilan yang dicari oleh seorang muslim atau yang didambakan. Tanda kedekatanmu kepada Allah bukanlah dengan engkau terhindar daripada musibah-musibah atau ujian kehidupan. Teman-teman, ilmu ini seperti majelis taklim atau seperti kajian, ilmu ini dia tidak akan menghindarkanmu daripada ujian-ujian kehidupan, namun dia bisa merubah pola pandangmu kepada ujian-ujian tersebut. Yang tadinya kita mengira ujian-ujian itu dan kita keberatan ketika tertimpa ujian atau musibah apapun itu, tapi dengan ilmu engkau bisa memahami apa hikmah Allah di balik itu semua. Engkau bisa menerima lebih dan engkau bisa merasakan bagaimana Allah Ta'ala mengingat dengan ujian-ujian atau musibah itu. Bahkan ada seorang sahabat nih yang dia minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suatu permintaan aku minta apa? Aku ingin bersamamu nanti di surga. Benar engkau ingin? Iya, aku mau bersamamu nanti di surga. Ini dia minta, bukan Nabi yang nawarin. Karena Nabi yang nawarin itu ada tuh seperti Rabi'ah bin Ka'ab. Tapi ini enggak, ini sahabatnya minta, aku mau bersamamu ya Rasulullah di surga nanti. Maka Nabi kasih tantangan. Tantangannya hebat nih. Apa? Fa'idda lil faqri tijfafa. Kalau kau mau bersamaku di surga nanti, maka siap-siap menjadi orang fakir. Bingung sahabat. Siap-siap menjadi orang fakir. La ilaha illallah. Nah, karena memang ikhwan, sebenarnya materi itu materi dunia. Ada atau tiada di tangan itu sama bagi mereka. Yang penting jangan sampai dunia itu masuk ke dalam hati. Nah, hakikat kekayaan bagi kaum solehin adalah kekayaan hati. Al-ghina, ghina nafs. Tatkala hatinya kaya. Kaya dengan apa? Kaya nomor satu karena dia punya Allah Subhanahu wa Ta'ala di hatinya. Sudah kaya luar biasa itu. Nah, dunia ada di tangan atau tidak ada, baginya sama. Nah, dia bisa memahami apa hikmah di balik suatu nikmat ataupun suatu musibah. Kajian-kajian seperti ini sama seperti Dr. Fattah, Riyadhus Shalihin ataupun yang lainnya, ini lebih bisa kita untuk memahami hikmah di balik setiap takdir yang Allah Ta'ala tentukan untuk kita. Jadi ilmu itu atau warisan itu tidak membuatmu terhindar daripada musibah yang sudah Allah Ta'ala tentukan, namun membuatmu bisa mengatasinya atau menghadapinya dengan cara yang baik.
Karena setiap musibah, berpihak takdir itu musibah ataupun cobaan Allah Ta'ala berikan kepada orang yang baik dan orang yang tidak baik. Juga sebaliknya nikmat Allah berikan kepada orang yang baik dan orang yang tidak baik. Namun perihal kesabaran, ketabahan, keikhlasan, keridhaan, tawakal, dan cinta kepada Allah itu hanya khusus bagi orang-orang yang Allah Ta'ala cintai. Nah, mungkin sekian kajian kita pada kali ini. Ini ceritanya kajian temu kangen, ya insya Allah. Insya Allah kalau ini lah ntar kita lihat lagi bagaimana bisa kembali lagi aktif dalam kajiannya. Lihat waktunya ntar gimana nanti ya. Ya jazakumullah khair teman-teman, ibu semua yang lagi bersore hari. Karena semua pas banget nih kita bersore hari soalnya kalau di sana rauhah ghadwatun fi sabilillah atau rauhatun khairum minad dunya ma fiha, berpagi-pagi hari di jalan Allah. Kayak kajian subuh itu berpagi-pagi hari di jalan Allah. Kalau sekarang kajian sore, bersore-sore hari di jalan Allah. Keduanya itu ada hadisnya. Baginda bersabda, khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, kalau kaum salih mereka suka untuk membaca kitab-kitab yang indah, yang kitab-kitab yang bagus, yang perihal hati ataupun yang lainnya atau hukum syariat di pagi hari ataupun di sore hari. Jazakumullah khair. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsantum ahsanallahu ilaikum jazallahu anna kulla khair. Guru kita Al Habib Ahmad Mujtaba bin Syihab. Eh, tentu saja bunda-bunda sekalian, saya yakin apa yang tadi telah disampaikan oleh guru kita, kalau kita lihat dari sudut pandang vitamin, ini udah vitamin yang sangat luar biasa. Tapi kalau kita lihat ini sebagai obat rindu, rasanya rindu kita masih belum terobati. Karena saya yakin bunda-bunda sekalian masih pengen untuk terus melanjutkan kajian bersama guru kita. Karena terus terang aja bunda-bunda, kita spill sedikit ya. Habib Mustafa ini zaman Al-Fakir Nyantri di Darul Mustafa itu salah satu guru favorit kita. Santri-santri itu bahkan minta sama beliau pelajaran di luar waktu yang udah ditentukan. Makanya mudah-mudahan kita doain guru kita sehat selalu, afiat selalu, dan mudah-mudahan ada waktu lagi buat taca muslimat khususnya. Nah tadi bunda-bunda sekalian, Masya Allah udah begitu banyak sekali asupan nutrisi buat hati kita yang beliau sampaikan bahwa sejatinya ya memang dunia itu ya begitu. Artinya siapapun dia, baik yang dekat ataupun yang jauh, ya pastinya pasti bakal dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita renungi lagi, yang makin dekat dengan Allah, ya dia yang makin besar ujiannya. Apapun ujian yang ada di diri kita, kalau kita bandingkan dengan manusia yang paling mulia, bahkan ia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, ternyata beliaulah yang ujiannya lebih besar daripada kita. Begitu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dapetin dari guru kita di sore hari ini dapat kita amalkan, dapat kita laksanakan dan menjadi patok semangat bagi kita ya yang senantiasa mematok semangat agar mencancang semangat kita biar nggak goyah-goyah, biar nggak kemana-mana gitu. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin di waktu yang berbahagia ini kita buka sesi tanya jawab untuk 3 penanya. Bisa bertanya langsung atau ngetik Pak Budi? Ya, bertanya aja langsung, boleh angkat tangan, terus kemudian open mic dan kita persilahkan dan kita buka sesi tanya jawab. Silakan bunda-bunda sekalian. Oh, sepi Pak Budi. Nampaknya terharu biru ini. Oh, ada Bunda Asri lah. Silakan boleh langsung di open mic-nya dan disampaikan pertanyaannya. Barakallahu fiik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Habib, tadi ada penjelasan bahwa semakin dekat kita sama Allah itu akan semakin berat ujiannya. Ada sedikit seperti itu ya. Nah, bagaimana cara kita untuk uh, membedakan di mana bahwa ujian itu ada ujian kesempitan dan ujian dalam kelapangan. Seperti itu. Habib, mohon penjelasannya. Jazakallah khair. Boleh langsung dijawab Habib. Pak, siap. Jamil. Terima kasih kepada siapa tadi nih yang nanya tadi Ibu Bunda Asri lah.
Bunda Asrila. Jazakumullah khair. Ini pertanyaan yang dalam, Ustaz. Yang Masya Allah ini, ajib. Hadza azim. Memang teman-teman, cobaan itu yang mungkin kita pahami, cobaan itu suatu musibah dan nikmat suatu pemberian atau karunia. Yang mana kadang-kadang itu terbalik, bisa jadi. Ada cobaan yang berupa pemberian. Dan ada pula pemberian yang berupa penahanan ataupun cobaan. Maksudnya bagaimana? Ketika Allah Ta'ala menguji seorang hambanya dengan memberikan musibah-musibahnya, itu jelas adalah musibah. Bila mana si hamba itu, bagaimana kita membedakan musibah yang Allah Ta'ala mau kita dekat dengannya atau musibah sebagai hukuman. Nah ini mudah cara membedakannya. Cara membedakan antara dua musibah, ini kita bahas musibah dulu ya. Adalah dampak dari musibah itu. Bila mana musibah itu membuatmu lebih dekat kepada Allah, ya, itu adalah musibah menjadi surat cinta dari Allah Ta'ala. Yang Allah berikan kepadamu sifat kesabaran tatkala engkau menghadapi musibah itu. Tapi ada musibah yang benar-benar hukuman dari Allah Ta'ala. Yang musibah itu lebih menjauhkanmu dari Allah Ta'ala. Musibah yang dengannya Allah tidak memberikan sifat keridhaan atau ketabahan. Itu musibah yang menjadi hukuman. Nasallallahu salamah wal afiyah. Tapi yang lebih dalam lagi dibahas tadi oleh yang bertanya, ada pula musibah yang berupa suatu karunia. Kadang-kadang pemberian itu yang kita kira ini adalah suatu nikmat, justru ini suatu musibah. Bagaimana kita bisa tahu? Sama jawabannya adalah apa dampak dari pemberian ini. Bila mana perihal yang secara lahiriahnya itu pemberian, namun pemberian itu membuat kita jauh dari Allah Ta'ala, ini hakikatnya adalah musibah dalam gambaran pemberian. Nah, tatkala di zaman Nabi SAW, tatkala ada harta banyak yang masuk di dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu, ketika ada harta perniagaan dari negeri Syam yang masuk ke Madinah, dan para sahabat lagi sholat Jumat. Akhirnya banyak berbondong-bondong daripada mereka meninggalkan khutbah Nabi dan menuju ke perniagaan itu. Maka baginda sabdakan, "Adzunnu annakum qad sami'tum." Kalian, aku kira sudah mendengar bahwasanya sudah datang harta perniagaannya si fulan. Nabi sebutkan sahabat yang menjadi apa namanya, yang mempunyai harta-harta itu. Abu Ubaidah. Nah. Fawalladzi nafsi biyadihi, sungguh demi zat yang diriku di genggamannya, tidaklah aku takut kepada kalian suatu kefakiran, namun yang aku takuti adalah antubsata alaikumud dunya. Yang aku takuti adalah ketika dunia itu terbuka untuk kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Apa namanya? Sebagaimana terbuka dunia itu kepada para umat yang terdahulu sebelum kalian. Sehingga kalian berlomba-lomba untuk mencari dunia dan saling sikut menyikut dalam mencari dunia itu. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Maka si dunia itu akan membinasakan kalian sebagaimana si dunia itu telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Jadi Nabi SAW kasih pandangan. Kadang-kadang suatu yang dilihat nikmat itu bisa menjadi musibah. Bila mana kita lebih jauh dari Allah Ta'ala karena suatu yang zahirnya nikmat itu. Itu hakikatnya musibah. Tapi dibaliknya, ya, ada musibah. Yang benar-benar musibah ini ceritanya nih, musibah. Al-mana, Allah mencegah. Allah Ta'ala tidak memberi apa yang kita harapkan. Kadang-kadang pencegahan ini justru itu suatu karunia. Al-Imam Ibn Athaillah Sekandari berkata dalam hikamnya, innama yu'limukal man'u li'adami fahmika anhu. Kadang-kadang engkau terasa tersakiti dengan al-mana', dengan tidak diijabahkannya permintaanmu atau doamu. Itu kenapa engkau terasa tersakiti? Padahal itu kadang-kadang ada suatu karunia. Karena engkau tidak faham apa daripada arti mana atau pencegahan itu. Engkau kira engkau mendapatkan nikmat yang engkau harapkan itu suatu nikmat. Padahal Allah mencegah itu perihal yang engkau dambakan karena sayang kepadamu. Bisa jadi ketika engkau mendapatkan apa yang engkau harapkan itu, akan engkau lebih jauh lagi dari Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala hindari itu. Nah di sini ada suatu qasidah
Sampai-sampai Habib Ali Al-Habsyi ngarang satu qasidah full dalam pembahasan ini. Ya nafsu in lam tadfari la tajza'i. Wa ila mawaidi judi maulakih ra'i. Wa idza ta'akhkhara matlabun fala rubbama fi dzalika ta'khir kullu matma'in. Fasta'nisi bil man'i war'ai haqqahu. Na'am. Wasful muni bil akhsya'in. Innar ridha wasful muni bil akhsya'in. Beliau berkata dalam qasidahnya, wahai nafsu, wahai jiwaku, bila mana engkau tidak mendapatkan apa yang engkau harapkan, maka jangan engkau gelisah. Dan senantiasalah berpulang kepada karunia Allah Ta'ala. Bila mana suatu hajat yang engkau dambakan itu tidak datang di waktu yang engkau harapkan, mungkin aja, mungkin aja terlambatnya hajat itu dibaliknya ada hal-hal yang lebih daripada yang kau harapkan, gitu. Maka ista'nisi, maka tenanglah dengan apa yang namanya pencegahan. Allah mencegah itu darimu, tenang dengan itu. Karena keridhaan itu sifat orang-orang yang senantiasa khusyuk dan berperang kepada Allah, dan berikanlah sebagaimana wajib kita bersyukur atas pemberian, dan kita memberikan hak pemberian, juga di saat yang sama kita dituntut untuk memberikan hak penundaan. Jadi penundaan itu adalah suatu karunia yang sebenarnya. Nah, jadi tatkala ada musibah ataupun penundaan suatu hajat, bisa jadi itu menjadi musibah, tapi jangan lupa bisa jadi ini adalah suatu karunia yang patut kita syukuri. Yang menjadi patokan baik pun dalam nikmat yang tadi, yang bisa menjadi nikmat itu cobaan ataupun betul-betul pemberian, ataupun cobaan yang itu benar-benar bisa menjadi cobaan atau pemberian, semua yang menjadi patokannya adalah efek daripada itu semua. Bila mana engkau lebih dekat kepada Allah daripada nikmat, dengan perantara nikmat itu ataupun dengan perantara cobaan itu hakikatnya adalah benar-benar karunia. Tapi bila mana engkau menjadi jauh dari Allah Ta'ala, baik pun itu nikmat ataupun itu musibah, inilah hakikatnya musibah. Nah, mungkin ini yang menjadi patokan perbedaan antara keduanya. Dan jadi efek dari itu, kemana kita, lebih dekat atau lebih jauh dari Allah Ta'ala. Ya khair, marhaba, jazakumullah khair. Oke, terima kasih banyak Habibana atas penjelasan yang begitu luar biasa dari pertanyaan Bunda Astrila. Selanjutnya, silakan pertanyaan dari Bunda Yunita. Yunita, silakan langsung open mic. Assalamualaikum Habib. Yang mau saya tanyakan, bagaimana bila seorang istri baru berhijrah tapi suaminya belum berhijrah? Itu kan lelah ya, Habib, ya, kayak hijrah sendirian itu kayak lelah gitu. Nggak dibimbing. Yang mau saya tanyakan, aduh sebentar Habib, maaf. Kan suka naik turun, kayak lelah gitu hijrah sendirian. Yang mau saya tanyakan, saya harus berpikirnya bagaimana agar nggak terpengaruh sama situasi kayak gitu. Sedangkan hidayah itu kan milik Allah ya Habib. Udah berdoa terus, tapi suami masih jauh dari Allah. Hal apa yang menguatkan kalau hijrah itu nggak perlu sama-sama hijrah dengan suami gitu, sendirian juga bisa gitu. Itu sih Habib, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih Habib. Boleh Habib bisa langsung dijawab sebelum nanti terakhir pertanyaan dari Bu Lila. Jazakumullah khair. Terima kasih Bu Yunita yang tadi barusan bertanya. Jazakumullah khair. Semoga Allah Ta'ala kuatkan Bu Yunita dalam cobaannya, dan semoga Allah Ta'ala jadikan hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya terima oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah Ta'ala mudahkan semua urusannya. Allah Ta'ala hindari beliau dari segala yang membuat beliau sedih di dunia ataupun di akhirat, dan semua kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Memang
ketika seorang hamba dalam istilah sekarang kan namanya hijrah ya, berpindah, bukan berpindah fisik dari lokasi ke lokasi, namun berpindah dari dari belenggu dunia menuju keluasan Allah Subhanahu wa taala dan keluasan akhirat. Itulah hakikat daripada hijrah itu, definisinya hijrah. Nah, mulai ia sadar target daripada dunia, kemudian dia bertahap pelan-pelan untuk bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan memang yang sangat dibutuhkan di sini adalah tuntunan. Ketika orang itu mu'allaf contohnya, baru masuk Islam, ataupun baru hijrah dalam istilah yang sekarang ini, yang sangat dia perlukan adalah tuntunan. Dan itu sangat sulit sekali. Dan memang itu untung-untungan. Mendapatkan seorang penuntun itu suatu nikmat yang sangatlah besar. Dan ketika orang berhijrah ataupun mu'allaf yang tidak mendapatkan tuntunan, itu sangat berat baginya. Tapi jangan lupa dikatakan inna sadaqal murid wajada syekh alal bab. Kalau seandainya seorang itu jujur dan bersungguh-sungguh, pasti Allah Ta'ala akan kirimkan seorang penuntun. Tak perlu dia mencari, justru sang penuntun itu akan berada di hadapan rumahnya. Dikatakan begitu dalam suatu ta'bir. Kinayah atas adanya mereka para penuntun dan akan bisa menuntun kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi kalau seandainya istri sama suami contohnya, salah satu di antara mereka yang hijrah, kemudian yang satunya belum mau untuk hijrah itu, maka di sini pasti perlu kesabaran dan ketabahan. Memang harus mengandalkan doa, senantiasa berdoa dan jangan pernah putus dari doa, dan juga jangan pernah putus asa dari doa. Doa itu suatu yang luar biasa. Doa untuk pasangan, dan jadikanlah qiyamul lail, engkau bertahajud spesial untuk pasanganmu. Jadi benar kita bertahajud bukan untuk kita berdoa untuk diri kita, enggak. Spesial. Ini malam ane mau tahajud, sholat 2 rakaat, sholat hajat, sholat taubat. Ane meminta hidayat dari Allah untuk suamiku, untuk anakku, untuk kerabatku, untuk temanku. Itu suatu dakwah yang luar biasa. Kadang-kadang kita mengatasnamakan pendakwah, mau menyebarluaskan agama Nabi SAW, syariat Nabi. Tapi di malam hari kita tidak mengetuk pintu Allah untuk mendatangkan hidayah itu kepada hamba-hambanya yang kita inginkan hidayah itu tersampai kepadanya. Di siang hari engkau berusaha, namun jangan lupa di malam hari engkau harus lebih berusaha. Dengan apa? Di siang hari engkau mengetuk pintu suamimu, mengetuk pintu hati suamimu. Tapi di malam hari yang lebih luar biasa lagi, di malam hari engkau mengetuk pintu Allah untuk membukakan hati suamimu. Karena suamimu itu hatinya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Al-hidayah biyadillah. Tadi yang seperti Bunda sampaikan, memang hidayah itu di tangan Allah Ta'ala. Makanya ketuklah pintu Allah untuk memberikan hidayah itu, dan jangan putus asa untuk itu. Jadi spesialkan satu malam, beberapa malam benar-benar kita nangis untuk demi hidayah sang suami. Itu satu. Yang kedua, nah tugas kita di siang hari, kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran, innalaka fin nahari sabhan tawila. Ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalila. Allah Ta'ala nyatakan kepada Rasulullah, wahai orang yang muzammil, bangunlah malam. Ini tugas di malam hari. Bertawasul, bermunajat kepada Allah untuk mendatangkan hidayahnya kepada hamba-hambanya. Di siang hari, innalaka fin nahari sabhan tawila. Di siang hari engkau dalam Al-Quran ditakbirkan dengan berenang. Maksudnya apa? Berdakwah. Di sini justru tugasnya seorang istri berdakwah kepada suaminya. Apa arti berdakwah? Berdakwah jangan disempitkan dengan kata nasihat, dengan kata sahaja. Justru itu sangat-sangat kecil dari lapangan dakwah yang sangatlah, medan dakwah yang sangatlah luas. Di antara arti dakwah, engkau memperagakan indahnya Islam. Engkau mengaplikasikan indahnya Islam itu. Engkau menunjukkan kenikmatan ketika orang sudah berhijrah. Bukan terkesan terkekang atau terbelenggu. Enggak. Justru yang engkau dapatkan daripada nikmat hijrah itu, perlihatkanlah kepada orang-orang, aku ini tenang, aku bisa menikmatinya. Maukah engkau dapat nikmat seperti aku harapkan sekarang? Maukah engkau terlepas daripada ikatan dunia yang mencekikmu? Engkau kira engkau bebas, padahal engkau diperbudak oleh dunia. Ketika engkau menghambakan dirimu kepada Allah, engkau budak
hamba sahaya Allah Ta'ala, ketika itu baru engkau bisa bebas daripada belenggu dunia. Ini yang semestinya kita nampakkan di sasaran dakwah kita, suami kah atau anak kah atau kerabat kah. Nah ini menjadi utama. Dakwah bil hal, dakwah dengan keadaan itu lebih utama dan lebih hebat pengaruhnya daripada dakwah hanya sekedar dengan lisan. Kadangkala kita mengajak suami kita untuk sholat, dia tidak mau. Tapi peragakanlah sholat di hadapannya. Peragakan bagaimana sifatnya orang yang sholat. Maka dia terlihat, oh begitu. Dibilang dalam ilmu dakwah dikatakan, ajaklah aku dengan perkataan, maka aku pastikan aku tidak akan mengikuti. Ajaklah aku dengan perbuatan, maka kemungkinan besar aku mau mengikuti. Namun, sertakan aku dalam perbuatanmu, maka niscaya aku akan mengikuti. Nah inilah yang perlu kita andalkan ikhwan dalam dunia dakwah kita. Nah, jadi intinya pastinya ada sabar dan tabah dan bersyukur Allah Ta'ala sudah memilihmu untuk jalan kepadanya. Itu banyak-banyak bersyukur. Kesian melihat yang lain yang masih dalam pengaruh dunia dan lalai dari Allah Ta'ala. Kesian mereka dalam azab sebelum diadab. Nasallallahu alaihi. Ketika orang sudah bisa dekat kepada Allah, mereka dalam kenikmatan sebelum kenikmatan yang abadi nanti di surga. Jadi banyak-banyak bersyukur dengan nikmat itu, dan juga utamakan dan andalkan doa, janganlah putus asa sama sekali, setiap malam berdoa. Dan juga dakwah dengan apa? Bukan hanya dengan nasihat, tapi berdakwah dengan memperagakan bagaimana indahnya hijrah ataupun Islam itu. Nah, semoga Allah Ta'ala jadikan kita semua hamba-hamba yang Allah Ta'ala ridhoi mereka untuk menjadi para pendakwah baginya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Jazallahu anna khairal jaza guru kita Habib Ahmad Mujtaba bin Syihab atas jawaban yang disampaikan kepada pertanyaan dari Bunda Yunita. Terakhir singkat aja Bunda Lila, silakan langsung open mic. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Habib. Assalamualaikum. Saya mau tanya Habib ya, sebagai penutup pertanyaan. Sebenarnya di luar tema Habib, tapi apakah ada ijazah Habib, ijazah doa untuk kita ini, agar kita ini bisa menjadi anak yang solihah untuk ibu bapak, menjadi istri yang solihah untuk suami, dan ibu untuk anak-anak kami gitu. Dan kita ini bisa senantiasa istiqomah untuk berada di jalan. Apakah ada Habib ijazah untuk kami? Itu saja Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Marhaba Ustaz. Jazakumullah khair Bu Lila atas pertanyaannya. Dan ada ditanya katanya. Ada ditanya untuk dalam perihal bakti kepada orang tua. Kita pengen jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Contohnya, ada orang dia nanya sama gurunya, Ustaz, anak ini orang baik nggak? Anak ini orang, aku ini sudah jadi orang soleh loh. Apa itu definisinya orang soleh, orang baik? Maka si guru berkata, kau bisa ukur dirimu sendiri, kau itu orang soleh atau tidak. Gimana caranya? Apakah engkau mendoakan orang tuamu pada setiap saat, terutama habis sholat? Apakah engkau mendoakan orang tuamu? Muridnya balik nanya, lah apa hubungannya orang soleh sama berbakti kepada orang tua? Memang itu suatu amal yang baik, tapi ini menjadi patokan. Lah, kan dalam hadis baginda bersabda, bila mana mati, wafat seorang anak Adam, maka putuslah semua amalnya kecuali 3 kan ya. Di antaranya awwaladin salihin yad'u lahu, atau dia mempunyai anak yang soleh. Nah ini nih, anak yang soleh baginda berikan sifatnya. Apa itu alamatnya orang anak yang soleh tadi? Yad'u lahu, yang senantiasa berdoa untuk orang tuanya. Yang di antara patokannya ikhwan. Nah, target utama kita untuk senantiasa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. 1, menjadi istri yang baik untuk suami, suami yang baik untuk istri, menjadi Sayyidah Khadijah untuk istri suami kita, menjadi Nabi Muhammad SAW untuk istri kita. Kalau engkau mendambakan pasangan suami seperti romantisnya Rasulullah, maka berusahalah dirimu untuk menjadi Siti Khadijah. Kalau engkau mendambakan seorang istri yang setia, yang berkorban
untuk suaminya seperti Siti Khadijah, maka usahakanlah dirimu menjadi seperti Nabi Muhammad SAW. Dengan kita menuntut diri kita untuk menjadi sempurna dan tidak menuntut pasangan untuk sempurna. Ini kunci. Ini kunci yang luar biasa. Janganlah tuntut pasanganmu untuk menjadi sempurna, karena dia tidak akan sempurna. Namun tuntutlah dirimu untuk menjadi sempurna. Ini kunci ya. Kalau orang menuntut pasangannya untuk menjadi pasangan menjadi sempurna, yang ada adalah perpecahan, yang ada adalah kecekcokan, karena dia menuntut orang untuk menjadi sempurna. Tapi kalau seandainya dia tidak menuntut orang lain untuk menjadi sempurna, terserah mereka. Tapi aku menuntut diriku, karena yang engkau bisa kendalikan adalah dirimu. Ya kan? Engkau menuntut dirimu untuk menjadi sempurna, maka yang ada adalah keharmonisan, kenikmatan, kebersamaan yang luar biasa. Ini kunci kalau semuanya, si suami dan si istri, saling memandang ke pasangannya dengan pandangan seperti ini, tidak menuntut orang lain menjadi sempurna, namun masing-masing menuntut diri untuk menjadi sempurna. Itu yang luar biasa ya, akan terlihat bagaimana terwujudlah keharmonisan antara Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah. Itu nomor 2. Dan juga untuk menjadi ibu yang baik untuk anak-anak. Nah, begitu juga itu suatu dambaan yang luar biasa. Bagaimana seorang ibu bisa mencetak anak-anaknya, karena seorang ibu itu adalah pencetak generasi. Tugas ibu, walaupun itu dalam kata dikatakan ibu rumah tangga, sekali kalimat ini menjadi sifat yang dipandang sebelah mata oleh manusia. Padahal enggak, ini justru suatu tugas yang paling hebat yang pernah diemban oleh manusia. Apa? Mencetak generasi. Nah, tercetaknya generasi itu sebelum di sekolahan, sebelum di kuliah, enggak, tercetaknya generasi itu di mana? Di rumah. Di tangan siapa? Di tangan sang ibu. Si ibu bisa menjadikan generasi yang setelahnya, bukan cuma anaknya, generasi yang setelahnya dengan anaknya tadi, si ibu bisa mencetak generasi yang setelahnya menjadi baik. Di saat yang sama, si ibu pula bisa merusak generasi yang setelahnya. Itu semua dilakukan seorang ibu di rumahnya, ikhwan. Nah, itu menjadi suatu tugas yang sangatlah besar. Maka jangan dipandang sebelah mata tugas seorang wanita di rumahnya itu. Ala kulli hal. Nah, untuk perihal ijazah ataupun doa, banyak sekali doa-doa yang biasanya dikasih wasiat oleh guru-guru kita, ya, ibu-ibu ya. Mungkin ntar Al-Fakir kirimin ke teman-teman, atau ntar Al-Fakir kirim ke Ustaz Ridho, yang Ustaz Ridho ntar bisa share ke ibu-ibu sekalian. Di antara doa yang bisa menjadikan kita terjaga dan menjadikan jiwa kita jiwa yang tenang untuk mengatasi semuanya. Perihal yang berkaitan dengan orang tua, yang berkaitan dengan pasangan, suami atau istri, yang berkaitan dengan anak-anak. Di antara doanya itu doa namanya doa al-hifdz, doa jagaan. Sebagian menafsirkan doa hafalan. Juga itu doa penjagaan. Allahumma ja'al nafsi mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa taqna'u bi'ata'ik wa tarda biqada'ik. Itu. Ya Allah, jadikanlah diriku, jiwaku, jiwa yang mutmainnah, tenang. Jadi mutmainnah itu bukan nama perempuan ya, bukan. Mutmainnah itu sifat. ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu artinya tenang. Ya Allah, jadikanlah jiwaku ini jiwa yang tenang. Apa jiwa yang tenang? Ada 3 alamatnya. Tu'minu biliqa'ik. Yang dia mengimani, percaya bahwasanya suatu hari nanti dia akan berjumpa denganmu. 1. Wa taqna' bi'ata'ik. Yang mana dia itu, si jiwa itu merasa qanaah, berkecukupan dengan pemberianmu. Yang ketiga, wa tarda biqada'ik. Dan yang dia itu, si jiwa itu redha dan senang dan rela. Redha dengan takdir-takdirmu. Itu adalah definisi jiwa yang tenang. Ya, Allah Ta'ala nyatakan di Al-Quran kan, di surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki, pulanglah kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau di kalangan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke syurgaku. Ya, semoga Allah jadikan jiwa kita jiwa yang mutmainnah semua, jiwa yang tenang semua. Yang tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi 'ataik wa tarda bi qada'ik. Bolehlah ntar saat itu ntar tulis sini ya doanya itu, ntar insyaallah. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak semuanya. Minta maaf kalau mungkin waktunya mungkin agak singkat. Nah, sudah mau maghrib juga, mungkin kalau di Jawa Timur sudah azan kayaknya sekarang ya. Sudah mau azan lah paling. Ya khair.
Jazakumullah. Saya kembalikan ke Ustaz Idham Fatih. Jazakumullah. Tafadhal Ustaz. Rahmatullah ikramas salihin ya Habib ahsantum ahsanallahu. Terima kasih banyak atas pemaparan yang telah disampaikan oleh guru kita Habib Ahmad Mujtaba bin Syihab. Mudah-mudahan sekalian apa yang kita dapetin hari ini setidaknya yang pertama bisa menjadi obat kangen bagi kita. Ya, yang kedua bisa menjadi kompas kehidupan buat kita. Kemudian yang selanjutnya sebagai penutup di perjumpaan di sore yang penuh dengan berkah ini adalah bahwa kita semua tahu bahwa laut itu bergelombang dan hanya kapal yang besar yang bisa melewati gelombang yang besar. Kapal kecil tidak akan pernah mampu melewati gelombang yang besar. Dan hanya kapal besarlah yang senantiasa ditunggu kedatangannya di seberang sana. Maka saya teringat satu ungkapan Tarjun Najah walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri ala yabasi. Bahwasanya kita ini seringkali mengharapkan sebuah kesuksesan, keberhasilan, tapi kita tidak mau mengarungi pahit getir dan juga melintasi jalannya serta menghadapi setiap ujian dan gelombangnya. Ketahuilah bahwasanya perahu itu tidak pernah berjalan di atas daratan. Maka apa yang kita dapati dalam kehidupan ini, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah gelisah, jangan pernah risau ya. Kalau kata orang Sundanya, tong hariwang all is well. Jangan pernah kita gelisah bahwa semuanya selagi kita berada dalam tuntunan Allah, maka akan baik-baik saja. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak kepada founder Taca, Pak Budi beserta Bunda Sufi. Kita doakan selalu mudah-mudahan beliau-beliau dan guru-guru kita yang lain juga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dianugerahkan sehat walafiat, panjang umur, berkah rezeki, dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di forum yang berbahagia ini, Allah kumpulkan kita kembali nanti di bawah panji baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tutup dengan salam, kemudian kami minta Fatihah sebagai penutup dari guru kita Habib Mujtaba bin Syihab dari Al-Fakir. Kurang lebihnya semua mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Habib, doa Al-Fatihah. Iya, kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah wa ويربنا على ما فينا بذكرنا ويجعل هذا المجلس مجلس خير ونور وخير ويجعلنا على الصالحين في ذكر هذا الورد وهذه المناسبة. ربنا يكرمنا ويكرم كما حسن سابق وحسن خاتمة يجعل نفوسنا مطمئنة تؤمن بلقائه وتقنع بعطائه وترضى بقضائه. هذه نقول من أصحاب العمر العثمان ونصلي وسلم وسلم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. ربنا تقبل منا انك تسمع وتب علينا انك ربنا تبارك حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا فرج على المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin.